Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kami saat ini akan belajar bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu eh, melalui channel Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu berbicara kepada kami semua melalui acara pada malam hari ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, eh, hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami terbuka secara rohani Tuhan untuk mengerti lebih banyak tentang kebenaran firman-Mu di dalam uh, malam hari ini. Pentingnya panduan untuk berkomunikasi interpersonal Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan menggunakan ke depan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami terima dari hamba-Mu Tuhan, Pak Pastor Daniel, yang menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pastor Richard. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Jadi dari lagu pujian itu ya eh, kita bisa belajar betapa sangat mahal keselamatan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu ya. Artinya keselamatan yang Tuhan berikan ini betul-betul sangat amat mahal karena memang kita tidak bisa mengusahakan. Kita tidak dapat membelinya. Jadi keselamatan yang kita terima itu amat sangat mahal, tidak ternilai harganya ya. Jadi karena itu karena sangat mahal itulah kita menganggap bahwa apa yang menjadi anugerah Tuhan ini sangat penting. Ya, ketika kita tahu sesuatu itu sangat mahal, sangat bernilai tinggi, maka kita itu akan menghargainya sungguh-sungguh ya. Contoh ketika kita menyadari bahwa kesehatan kita sangat mahal, maka kita akan menghargai kesehatan kita sungguh-sungguh ya. Keluarga kita sangat mahal, maka itu berarti sangat penting dan kita akan mengusahakan bagaimana keluarga kita ini bisa seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi begitu ya. Jadi ketika kita tahu betapa sangat mahal apa percakapan kita ini sangat mahal, maka kita tidak akan memakai sembarangan percakapan kata-kata kita, kita akan memakai menjadi satu pesan Tuhan bagi orang yang kita temui. Ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ketemu dengan siapa saja, kita akan pakai kata-kata kita itu ya untuk memberkati, untuk membangun ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan begitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, semakin kita memahami betapa sangat mahal yang Tuhan berikan itu ya, anak-anak, pendidikan, ilmu yang kita pelajari ini juga sangat mahal sebetulnya ya. Artinya ketika kalau kita betul-betul menguasai ilmu yang disampaikan oleh Profesor Quentin ini ya, Profesor Komunikasi ini, ilmu ini akan sangat memberkati kita Bapak Ibu ya. Tentu banyak hal yang sangat mahal yang Tuhan berikan, bisa komunitas, kemampuan kita, persekutuan kita, ibadah kita ya, penglihatan kita, eh, kita bisa berkata-kata seperti ini, kita bisa berjalan ya, mendengarkan waktu keakraban dengan istri kita dan seterusnya, seterusnya Bapak Ibu. Bahkan harta, setiap harta benda yang kita miliki ya, semua anugerah Tuhan berarti itu sangat mahal. Kalau Tuhan tidak memberikan, kita juga tidak akan bisa menikmati ya pengecapan, kita bisa mengecap segala rasa manis, asin dan seterusnya. Nah, oke, itu intermezzo. Bapak Ibu boleh nanti menambahkan ya. Jadi sambil saya membagikan, Bapak Ibu boleh kalau ada masukan-masukan, tambahan-tambahan,
pendapat, ya, pertanyaan, boleh langsung diutarakan. Ya, jadi gini menjadi satu bentuk kita berdialog ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai masuk ke materi kita. Kehadiran Bapak Ibu sangat memberkati. Saya sangat berterima kasih ya. Materi nanti boleh ditaruh di YouTube sehingga bisa terus ada orang-orang yang bisa memakainya. Oke. Ya, ini it's an essential guide to interpersonal communication. Dengan kata berikutnya, building great relationships with faith, skills, and virtue in the age of social media ya. Jadi guide untuk percakapan antar pribadi ya yang sangat penting, membangun relasi yang hebat dengan iman, skills, ke virtue itu nilai-nilai kebaikan di dunia sosial media ya. Pengarangnya Quentin Schultz sama Diana Betsinski ya. Oke. Penerbitnya dari Baker. Nah, buku ini tentu sangat berguna Bapak Ibu ya untuk mahasiswa, dosen ya, para hamba Tuhan yang ada di tempat ini juga atau siapa saja yang ingin membangun hubungan yang sehat. Konteksnya di era media sosial, teknologi komunikasi modern ini ya. Jadi teknologi udah begitu maju, begitu luar biasa. Seringkali ya teknologi yang kita pakai ini oh, membuat orang akhirnya malah terpisah ya. Teknologi begitu maju, tapi dalam realitasnya banyak orang yang mengalami kesepian, keterpisahan, ya, tidak ada keterhubungan. Nah, ini menjadi persoalan Bapak Ibu ya. Kenapa menjadi persoalan? Karena memang manusia dicipta untuk berelasi Bapak Ibu ya. Mengapa zaman dahulu itu sedikit orang yang bunuh diri misalnya, ya? Karena mereka punya relasi yang kuat, support system yang kuat. Ketemu ada emak, engkong, tante, om, ya, tinggalnya deket-deket, saling sharing, saling ngobrol, ketemuan, ya. Nah, ini membuat kebutuhan emosional itu terpenuhi. Di zaman sekarang ini kita sudah hidup sendiri, ya, keluarga inti, lalu terpisah, ya, saat tidak dekat. Nah, sehingga akhirnya komunikasi itu tidak langsung direct, ya, tidak langsung harus pakai apa namanya HP begitu ya. Nah, itu memang oke saja, tetapi kadang-kadang itu kita kehilangan sentuhan-sentuhan antar manusia ya, bisa heart to heart, bisa lihat mukanya, bisa tahu emosinya begitu ya, lihat sukacita kok dia tertawa ya. Itu kehilangan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena itu kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana berkomunikasi ya, dan antar pribadi. Pendekatannya menggabungkan kebijaksanaan Alkitab, penelitian ilmu komunikasi terkini, dan hikmat rohani. Tiga pilar yang dipakai itu faith, skills, and virtue. Ya. Ini saya juga dibantu menggunakan Kimi dan notebook untuk AI-nya ya, membuat PowerPoint. Oke. Media sosial menyediakan alat untuk berkomunikasi, tetapi tidak menyediakan kebajikan untuk memelihara hubungan, Bapak Ibu ya. Jadi artinya
kita sendiri yang perlu untuk menyadarinya, kebajikan apa yang perlu ada di dalam kita menggunakan media massa, menggunakan alat media ya, komunikasi ini, gadget dan lain-lain. Ada mitos kontrol ya, keyakinan palsu dan berbasis ego bahwa kita bisa memanipulasi dan mengendalikan segala sesuatu tentang hubungan serta citra digital kita. Nah, ini kita perlu ubah menuju kepada tujuan kedamaian, ya, melepaskan mitos kontrol ini, menuju kepada tujuan kedamaian, mengizinkan hikmat rohani dan kebajikan untuk membimbing interaksi kita menuju rekonsiliasi yang otentik, ya, rekonsiliasi hubungan yang lebih otentik apa adanya. 3 dimensi yang komunikasi holistik ini ada teori, ada praktek, ada hikmat rohani yang berabad-abad begitu ya. Jadi ini adalah gabungan begitu ya. Jadi gabungan dari buku ini adalah sebenarnya gabungan antara ilmu pengetahuan, hikmat dan iman. Ya. Jadi iman itu bicara landasan filosofisnya ya, kepercayaan kepada kebenaran ilahi. Keterampilan itu adalah kemampuan, ya kalau ini sebuah jembatan, jembatan ini dibangun 3 pilar begitu ya. Ada skills-nya, kita meningkatkan kemampuan skills. Bapak Ibu kalau pergi mengabarkan Injil ya, perlu ada skills-skills di dalam komunikasi ya, yang menolong Injil itu bisa sampai masuk, bisa diterima ya. Salah satunya adalah tentu skills persahabatan. Kita ngojak ngobrol orang ya. Lalu kemudian salah satu skills yang penting adalah memberikan afirmasi. Afirmasi itu melihat yang baik dalam diri orang lain, lalu kita memberikan apresiasi, pujian, penghargaan, ya itu gambaran afirmasi ya. Itu menolong untuk Injil bisa masuk. Nah itu namanya salah satu keterampilan skill ya. Lalu kebajikan, virtue, sikap hati dan karakter moral yang secara aktif mengarahkan keterampilan. Jadi perlu ada virtue ya, perlu ada kebajikan. Oke, kita nanti melihat maksudnya apa itu kebajikan itu ya. Tentu ada buah Roh Kudus ya. Buah Roh Kudus itu buah kebajikan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu salah satu contoh-contoh dari kebajikan ya. Bukan salah satu tapi contoh-contoh kebajikan. Hubungan relasi yang luar biasa adalah hasil dari kombinasi anugerah Allah dan juga usaha kita. Jadi memang anugerah Allah itu sangat sangat kita butuhkan. Yes, ya, keselamatan, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kita sangat membutuhkan. Tapi juga perlu ada effort, ya, ada bagian kita, ya. Eh, saya melihat waktu saya pelayanan di gereja Pak Richard, ya, Pak Richard pelayanan sambil waktu itu apa itu eh, berusaha untuk bisnis air minum, ya. Saya ingat itu. Jadi itu effort, ya, effort untuk bagaimana menunjang pelayanan ini, ya. Jadi iman bicara kepercayaan kepada Allah dan sama, skills bicara tentang kemampuan berkomunikasi yang efektif, virtue bicara tentang karakter yang terbentuk melalui
Roh Kudus. Nah, struktur dari buku ini ada 8 bab utamanya ya. Tentang be grateful. Nah, ini adalah virtue, kita melihat be grateful ya. Lalu kemudian fokusnya sikap syukur sebagai fondasi komunikasi. Lalu listen attentively ya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu single task yaitu menolak multitasking dalam arti pada waktu bicara dengan orang lain ya. Kita tidak multitasking Bapak Ibu ketika bicara dengan orang lain, tapi itu bisa kita multitasking di dalam tugas sehari-hari ya, misalnya sambil belajar mendengarkan musik. Nah, itu multitasking di situ boleh diterapkan, tetapi ketika berelasi kita tidak multitasking ya. Know yourself, mengenali identitas diri dan sosial, relate openly, encourage others, memberi dorongan dan pengharapan, promote peace, ya, menjaga perdamaian, restore relationship, ya, memulihkan hubungan melalui pengampunan. Jadi ini inilah eh, gambaran yang kita akan lihat lebih dalam, Bapak Ibu ya. Jadi menarik ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa taruh ini di dalam pikiran begitu ya, tentang syukur, lalu kemudian dengarkan ya, lalu bicara tentang fokus ya, single task ini fokus, lalu kenali diri sendiri ya, eh, dan seterusnya yang akan kita fokuskan ya Bapak Ibu. Kita coba akan lihat satu persatu. Di bagian bab yang pertama itu be grateful, bersyukur ya. Gratitude is our first blessing, which in turn makes us blessing to others. Ucapan syukur itu adalah berkat yang pertama kita, yang kemudian membuat kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi satu sikap Bapak Ibu ya. Syukur ini adalah satu sikap fundamental dalam komunikasi. Ya, jadi ketika saya bicara dengan Bapak Ibu di sini, saya sangat bersyukur dengan kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mau belajar bersama-sama. Saya bersyukur untuk ada orang-orang yang mau rendah hati, ya, mau meningkatkan ilmunya, begitu ya. Nah, itu salah satu bentuk syukur, ya. Give thanks, terima kasih pada Tuhan. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu, saya itu punya buku model seperti begini, ya, Bapak Ibu, sebagai suatu cara untuk saya belajar bersyukur, menuliskan berkat-berkat Tuhan apa yang saya dapatkan, ya. Saya latih itu sejak saya kuliah dulu, ya, tahun 90-an. Saya menemukan sebuah buku tentang 10 hal mengucap syukur, lalu saya niru ya. Cuman itu saya ganti dengan pengalaman berkat Tuhan apa yang saya dapatkan. Dan itu sangat mengubahkan Bapak Ibu ya. Sangat sangat saya sadari setelah bertahun-tahun ya, sangat memberkati ya. Oke, kembali ya kepada yang menarik dari Profesor Schultz itu ya, ketika dia mengajar di sebuah kampus begitu ya sebagai profesor komunikasi. Dia membuat apa ya, melihat sebuah sign, dia anggap ini sebagai ucapan syukurnya. Sign itu tanda seperti Bapak Ibu melihat tidak boleh masuk, ya dilarang parkir, tapi dia di situ ada sign di tanda di kampus yang beliau mengajar itu ya, ketika dia melihat itu, dia langsung mau mengingatkan itu sebagai ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kampus yang saya bisa mengajar. Terima kasih untuk mahasiswa yang Tuhan kirimkan.
Terima kasih untuk donatur-donatur yang menolong perkuliahan bisa berjalan. Jadi, dan ucapan syukur yang lain ya. Nah, Bapak Ibu, biarlah gratitude ini ya, sikap bersyukur ini boleh ada menjadi satu sikap dasar kita di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ketika ketemu istri ya, ketemu pasangan, ketemu anak-anak. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bertemu dengan orang yang ketemu dengan orang ini ya, siapapun orang itu. Lalu terima kasih Tuhan. Nah, sikap kita berterima kasih ya, melalui kehadirannya itu saya ditolong. Ya, kalau dengan istri ya, tentu terima kasih untuk penolong yang sangat memberkati saya. Nah, sikap syukur itu Bapak Ibu, kalau itu ada di dalam warna komunikasi kita, tentu itu menjadi energizing Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang bersyukur, itu energizing. Ya, tapi kalau ketemu dengan orang yang tidak puas, ya, mengeluh, ya itu kalau dalam bahasa Jawa itu ada nge ya, gerutu, ngomel, ngamuk. Nah, itu kita jadi terkuras energinya ya. Nah, jadi kalau kita bersyukur kalau bisa ketemu dengan orang yang ada ucapan syukur. Ada orang yang sikap acuh ya. Bapak Ibu kalau sebagai contoh Bapak Ibu masuk ke sebuah toko ya atau ke sebuah bank ya, lalu bertemu dengan pegawai-pegawai. Kalau bertemu dengan orang yang sikap acuh, tentu Bapak Ibu ingin cepat-cepat keluar toko, masuk ke toko yang lain. Tapi kalau ketemu dengan pegawai yang sikapnya bersyukur, Bapak Ibu hadir, dilayani dengan baik, Bapak Ibu jadi kepingin melihat barang-barang di situ dan mungkin bisa membeli barang-barang di situ. Ya, ini contoh ya. Makanya bank-bank itu sudah melatih para satpamnya untuk punya kesopanan ya, menyapa dengan sopan, dengan ramah gitu ya. Nah, itu sebuah contohnya. Nah, Bapak Ibu, syukur mengarahkan kita dari komunikasi egois ke hubungan yang saling menguntungkan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau Bapak Ibu mau belajar sungguh-sungguh ilmu berkomunikasi ya, komunikasi kita menjadi bisa sangat kaya, dalam, dan memuaskan. Ya, saya singkat Kadal P ya. Komunikasi apa Bapak Ibu rindu punya komunikasi itu menjadi kaya sekali ya, dalam sekali dan puas ya. Tentu kita rindu relasi-relasi kita itu dengan orang-orang tertentu ya bisa kaya, dalam dan puas begitu ya ketika kita bisa berkomunikasi. Tentu tidak dengan semua orang ya, saya menyadari itu karena memang kita tidak bisa cocok dengan semua orang, itu realitas Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak kita bisa punya sahabat-sahabat ya. Kita bisa dengan orang-orang tertentu bisa bicara yang eh, dalam begitu. Ada 6 jenis komunikator yang patut disyukuri. Nah, ini ada ini yang pertama encourager, seorang yang suka memberi dorongan. Ya, kalau ada orang-orang itu yang memang tipe suka memberi dorongan. Ya, ada yang tipe advocates yang membela. Ya, ada tipe listeners yang peduli pada perasaan kita. Ada yang storyteller, ada yang suka bercerita, ya memberi sukacita, ya ketemu orang yang suka bercerita. Ada yang forgivers, yang mengampuni kesalahan kita. Ada yang challengers, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tepat, ya, yang
ini coaching ya, bentuknya sudah menjadi coach ya. Ini dibutuhkan ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada di jenis komunikator yang mana ya? Ini bagian ini. Nah, ada gratitude ya, menghargai orang lain ketika ketemu dengan orang ya, kita bersyukur dengan Tuhan, terima kasih ada orang yang saya temui ya. Tentu Tuhan punya maksud kalau saya ketemu istri, anak, jemaat, teman, rekan kerja ya. Itu adalah attitude ya. Dan mungkin masuk ke hal yang lebih dalam lagi itu nanti kita memberkati mereka ya. Sikap sikap kita. Jadi ada tanggung jawab dari kita untuk mengambil tanggung jawab untuk kata-kata kita, tindakan kita, baik di ruang fisik maupun di jejak digital media sosial ya. Sekarang Bapak Ibu boleh melihat digital di media sosial itu orang bisa ngomong sembarangan ya, sembarangan saja kalau ngomong tidak dipikir begitu ya. Dan bisa menjadi persoalan ya. Makanya kita belajar Bapak Ibu untuk eh, ada tanggung jawab ya dari kata-kata yang Tuhan berikan kepada kita ini ada tanggung jawab yang kita perlu bagaimana menggunakan komunikasi kita, kata-kata kita ini ya, apakah membangun jadi berkat ya kita sama-sama belajar. Semua hubungan yang sehat dimulai dengan kebajikan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kita bersyukur kita memiliki Roh Kudus yang menolong kita bersyukur kepada Tuhan ya. Syukur itu kita bisa fokuskan dalam skills komunikasi ini bersyukur untuk orang yang kita ajak bicara itu ya. Saya itu mengingat sebuah kisah Bapak Ibu ya, ada seseorang guru di Amerika ya, bertemu dengan muridnya yang masih SD, dia lalu memberikan tulisan kepada muridnya masih SD itu, tulisanmu itu sangat bagus. Undang saya ketika kamu lulus dari Harvard. Wih, anak itu pakai tulisan notes kecil Bapak Ibu ya, ditulis di kertas begitu ya. Lalu Bapak Ibu, anak itu kemudian berapa tahun kemudian mengundang guru itu Bapak Ibu ya ke ke wisuda doktornya. Doktor Bapak Ibu ya, bukan S1, S2 tetapi langsung S3 dia undang. Nah, saya tahu itu karena apa ya? Ada seorang guru yang mengucapkan kata-kata berkat, yang bersyukur ada muridnya itu pinter nulis ya. Nah, Bapak Ibu, itu contohnya Bapak Ibu ya. Dampaknya itu bisa luar biasa kalau kita pakai komunikasi ini untuk membangun, untuk memberkati orang lain ya. Jadi ucapan syukur yang pertama ya. Yang ke berikutnya adalah listen attentively ya, mendengar dengan seksama. Nah, jadi ilmu berkomunikasi ini yang sangat penting itu adalah listen ya, mendengarkan. Oke, di bagian yang pertama apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, yang ingin berkomentar? Boleh kalau ada tanggapan, saya beri kesempatan. Kalau ada yang ingin menanggapi, mau melengkapi juga boleh. Oke, kita masuk lagi di bab bagian ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada tanggapan boleh menambahkan. Model mendengar ke atas
lalu keluar. Jadi artinya kita mendengarkan suara Tuhan dan lalu kita boleh mendengar suara orang lain, ya. Mendengar bukan hanya bersifat ya mendengar saja, tetapi bersifat attending to reality, ya. Jadi betul-betul hadir kepada realitas, memahami apa yang terjadi dengan Allah, orang lain, dan diri sendiri. Itu maksudnya attending to reality. Betul-betul kita memahami apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ini, ya. Apa sih yang orang lain sampaikan kepada saya ini, ya. Bahkan apa sih yang terjadi pada diri sendiri. Begitu. Oke, kita mau lihat ada 7 tanda mendengar yang buruk, ya, yaitu menghakimi terlalu cepat dan sangat keras, ya. Oh, menghakimi, ya, menghakimi menjadi hakim seolah-olah ya udah kamu nggak mampu lah. Nah, jadi kita udah mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, ya. Sebelum kita mendengarkan cukup bukti-bukti, cukup bahan-bahan untuk kita mengungkapkan kesimpulan, kita udah terlalu cepat, ya, menghakimi terlalu cepat. Menarik kesimpulan prematur akhirnya. Merespons tanpa berpikir. Membentuk opini berdasarkan kesan pertama. Gagal mengesampingkan bias dan prasangka, ya. Jadi melihat orang, ya, misalnya eh, zaman-zaman yang lalu itu melihat suku-suku tertentu, oh ini males misalnya. Lihat suku tertentu, oh ini mencuri misalnya, ya. Suku ini, oh ini pelit, ya. Nah, ini itu namanya prasangka, Bapak Ibu. Padahal tidak semua orang seperti itu di suku itu. Ini sebuah contoh aja, ya, Bapak Ibu. Melihat realitas hanya dari perspektif diri sendiri. Nah, jadi kurang bahannya akhirnya, ya, karena tidak mendengarkan dengan baik. Fokus pada agenda yang berpusat pada diri sendiri ini artinya maksudnya setelah ini ketika orang lagi ngomong kita tidak kurang mendengarkan maksudnya tapi fokus kepada kita mau ngomong apa, ya. Nah, saya boleh jujur kita mungkin tidak akan menjadi pendengar yang baik ketika kondisi lelah, Bapak Ibu. Saya pun akan demikian, Bapak Ibu, ya. Kalau udah lelah ketemu teman-teman gitu, saya tahu, ya. Saya akan menyelah. Teman-teman belum selesai, saya udah ngomong juga begitu, ya. Jadi ketika kondisi capek itu memang tidak mudah untuk mendengarkan, ya. Saya juga sama-sama uh, ma- saya pun akan bergumul dengan hal yang sama, Bapak Ibu, ya. Karena kalau kondisi lelah itu kita sulit mendengarkan orang. Tapi kalau kondisi tidak lelah, nah kita ada energi cukup, nah kita perlu menerapkan mau mendengarkan, ya, mau mendengarkan. Untuk mendengarkan itu tujuannya untuk apa? Untuk mengerti, understand, ya, mengerti apa yang terjadi, ya, secara objektif, realitanya seperti apa, ya, seperti itu. Untuk understand, ya, kita perlu stand under orang lain, ya. Understand, mengerti. Dibalik, ya, kata-katanya understand, stand under, berdiri di bawah orang lain. Kita dalam penggambaran visual itu kita berdiri di bawahnya orang lain lebih tinggi, kita mau dengerin dia supaya kita ngerti, begitu. Nah, Bapak Ibu, ini diambil dari Sunday, ya, tentang Biblical Foundation for Relational Wisdom. Ada 6 keterampilan kebijaksanaan relasional, ya, dalam hal mendengarkan ini, ya. Kita belajar sadar akan Tuhan,
Jadi melihat semua aspek kehidupan dengan melalui kebenaran Tuhan, lalu keterlibatan dengan Tuhan, bertindak dengan cara yang menyenangkan dan menghormati Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu mungkin bisa ambil waktu nanti sadar kehadiran Tuhan, lalu keterlibatan bersama dengan Tuhan ya. Jadi ini boleh menjadi satu refleksi Bapak Ibu ya. Saya sadar dengan Tuhan itu Tuhan yang seperti apa ya Tuhan itu ya. Ya. Apa artinya Tuhan, kehadiran Tuhan buat saya ya. Nah, ini jadi biarlah ini menjadi satu refleksi. Lalu kesadaran tentang diri sendiri ya. Apa yang terjadi dengan emosi kita, keinginan kita, kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Lalu keterlibatan diri ya, menguasai pikiran, tindakan untuk mendukung tujuan Tuhan. Kesadaran terhadap orang lain ya, yaitu memahami, berempati terhadap pengalaman orang lain. Lalu keterlibatan dengan orang lain ya. Jadi Bapak Ibu sadar dan terlibat ya, Tuhan, diri dan orang lain. Ini biarlah menjadi satu pertanyaan yang kita bisa sambil nyetir ya, sambil ini kita coba kita sadar tentang Tuhan, tentang apa ini ya, apa yang Tuhan mau ajarkan ya, apa tindakan kita ya terhadap kesadaran ini. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, tentang diri kita bagaimana ya, tentang orang lain. Ini menarik sekali untuk kita boleh pakai terus jadi satu refleksi. Bagian berikutnya adalah single task ya, fokus pada satu hal. Mitos multitasking ya, multitasking itu adalah mitos seolah-olah kita itu bisa mengerjakan banyak hal di satu waktu. Kita sebenarnya beralih cepat antar tugas sebetulnya. Jadi artinya eh, khususnya bertemu dengan orang itu kita tidak akan mencapai tujuan seperti yang Tuhan mau ya, seperti yang Tuhan mau ketika contoh ketika misalnya ketemu orang lain sambil Bapak Ibu mengerjakan yang lain ya, sambil mendengarkan orang itu asal-asalan ya atau sambil lalu itu tidak akan terjadi komunikasi antar pribadi yang baik tentunya. Ya sambil contoh sambil WA-an sambil menjawab pasangan ngajak ngomong tapi sambil nulis WA. Nah, itu jelas tidak akan masuk ya komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Multitasking seringkali menciptakan technological bondage. Solusinya apa? Solusinya adalah single tasking ya. Fokus saja ketemu orang ya. Luangkan 15 menit setiap hari untuk satu orang tanpa gangguan. Nah, itu maksudnya ya. Komunikasi yang betul-betul dia bicara begitu ya, bicara antar pribadi tanpa ada gadget ya. Nah, itu artinya sehingga kita betul-betul bisa mengerti ya. Lakukan aktivitas yang mendukung komunikasi spontan ketika jalan-jalan ya Bapak Ibu ketika sama anak-anak ya sambil jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol ya hiking ya atau masak bersama main game makan bersama ya perjalanan bersama jadi memang tujuannya lebih kepada untuk komunikasi single taskingnya ya fokusnya ke sana. Bagian berikutnya adalah know yourself ya mengenal diri sendiri. Identitas diri itu adalah bagaimana kita melihat diri kita ya. Sosial identitas ini bagaimana orang lain melihat kita. Lalu ada 3 hukum cinta ini kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Jadi mengenal diri kita ya. Mengenali diri kita sangat penting ya. Mengenali siapa diri kita ya. Nilai diri kita, contoh nilai kita ini sangat berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Alasannya karena
karya Kristus dan Hmm. anggapan Allah. Saya berharga. Nah, kalau kita itu mengerti bahwa saya sangat berharga di mata Tuhan, ya, maka kita bisa menghargai orang lain yang kita ajak bicara. Tapi kalau kita itu rendah diri, Bapak Ibu, kita juga sulit menghargai orang yang kita ajak bicara. Ya. Kita cenderung merendahkan orang. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang rendah diri, Bapak Ibu akan mudah direndahkan oleh orang itu, ya, direndahkan, dihina, disepelekan. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul kita itu belajar melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Bahwa saya di mata Tuhan itu saya dikasihi, sangat dikasihi. Saya sangat berharga karena karya Kristus ya. Jadi terlepas kita miskin, kita gagal, kita jatuh di dalam dosa ya. Artinya ini bukan berarti dengan sebuah kesengajaan untuk berbuat dosa bukan ya, tetapi masa lalu kita bisa buruk dan seterusnya, tapi di hadapan Allah kita sangat bernilai. Karena karya Kristus dan anggapan Allah kita sangat berharga. Kita seorang yang diterima sepenuhnya oleh Tuhan, seorang yang diampuni dan seorang yang berkemampuan di mata Tuhan. Jadi ini identitas kita ya, kita anaknya. Nah, ini sangat-sangat mahal Bapak Ibu ya. Pengetahuan ini ya. Jadi ketika kita bisa tahu siapa saya di mata Tuhan, kita mau menghargai diri, nah kita juga akhirnya belajar mengasihi orang lain, mau mendengarkan orang lain, mau berkorban untuk orang lain ya. Seperti gambaran Kristus yang rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk kita, tidak ada kasih yang sebesar ya dari orang yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita ini. Jadi itu gambaran pengorbanan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengenal diri juga berkaitan dengan kecenderungan, dua kecenderungan yang merusak ya. Yang pertama cocooning ya, seperti orang itu masuk kepada apa itu sebelum terjadi kupu-kupu ya, itu proses sebelum masuk kupu-kupu itu ada prosesnya ya. Nah, orang seperti masuk di dalam guanya itu ya. Di dalam guanya itu menghindari orang, melakukan silent treatment ya, melindungi dari rasa sakit, jadi menciptakan jarak emosional. Kita bisa punya kecenderungan seperti itu ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke taman, mereka apa itu namanya, melarikan diri dari Tuhan ya, tidak tidak bertemu Tuhan ya, artinya dengan cara yang seperti yang Tuhan mau, menghindar karena sudah berbuat dosa. Nah, kita kita juga punya kecenderungan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita juga bisa menghindar. Tapi ada juga kecenderungan yang lain, criticizing ya, menyalahkan orang. Menyalahkan orang. Jadi kalau ada apa-apa yang salah orang lain ya, tidak ambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Jadi membangun diri dengan merendahkan orang lain, melepaskan tanggung jawab begitu ya. Bapak Ibu, ini bisa sangat merusak Bapak Ibu ya. Jadi merendahkan orang, menghina orang, kecenderungan seperti ini merusak, merusak sekali ya. Nah, ini pentingnya kita mengenali diri kita ya. Eh, ini akan masuk ke sebuah siklus yang kalau dalam pernikahan ya,
satunya menyerang, satunya lari, begitu ya. Akhirnya masuk ke siklus saling menyalahkan. Nah, tidak pernah menyelesaikan hubungan itu menjadi tidak bisa heart to heart. Kenapa? Ya salah satunya menyerang ya, satunya menghindar atau yang lain bisa saling menyerang begitu ya. Akhirnya masuk kepada siklus yang merusak begitu ya. Artinya menguras energi ya, tidak masuk kepada penyelesaian masalah. Tapi justru bagaimana ketika kita tahu kita masuk kepada siklus itu yang merusak itu ya, kita boleh memindahkan dari siklus yang negatif ke siklus yang positif yang bisa saling membangun. Nah, di situ saling mengambil tanggung jawab emosi, berani ceritakan emosi kita, Bapak Ibu ya. Oh, saya merasa jengkel, saya merasa marah. Lalu mau mendengarkan ketakutan pasangan-pasangan, ketakutan dan kebutuhan dari pasangan kita. Apa sih yang kamu takutkan? Ini loh yang aku takutkan. Aku takut untuk dianggap gagal. Aku takut ditolak. Aku takut. Nah, ketakutan-ketakutan ini kalau bisa diceritakan ya, ini kita tidak masuk ke siklus menghindar dan menyalahkan, tetapi masuk ke sebuah siklus. Ya, kalau sebuah tarian itu tarian ketakutan, ya ini tarian ketakutan itu menghindar dan menyalahkan ini ya. Tapi kita masuk kepada tarian cinta yang tarian ini adalah tarian yang berani cerita pada orang lain ketakutan kita, emosi kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kita juga mau mendengarkan orang lain, Bapak Ibu ya. Nah, itu contohnya. Sehingga akhirnya ketika ada tarian cinta itu, nah ada komunikasi yang heart to heart ya. Kita mengerti dan akhirnya membawa emosi hubungan yang mendalam dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita juga ya. Nah, tapi itu tidak mungkin dilakukan ketika kita melakukan percakapan menghindar dan menyalahkan ini. Ya, ini sebetulnya materi ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan ikut workshop Created for Connection, ini ini workshop untuk membuat hubungan yang baik itu bagaimana begitu ya. Jadi itu saya bagikan sedikit di sini. Kemudian bab yang berikutnya adalah atau materi berikutnya adalah relate openly ya. Jadi artinya kita belajar terbuka pada orang lain. Berani jujur, transparan dan otentik. Tapi bukan pada semua orang. Tentu kita berarti harus memilih pada orang-orang tertentu karena tidak semua orang bisa percaya, tidak semua orang bisa dipercaya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempercayakan uang pada orang lain, kalau dia suka menipu, nah pasti uang Bapak Ibu pasti akan kemungkinan besar hilang. Tapi kalau orang itu jujur, bisa dipercaya, kemungkinan besar itu uang itu akan aman. Ya, ini sebuah contoh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mempercayakan pergumulan Bapak Ibu kepada orang yang tepat, ya, tidak bocor mulut. Nah, ini akan membuat relasi ini makin mendalam, ya Bapak Ibu ya. Tentang suami istri misalnya ya, pertemanan ya, bisa cerita ini loh pergumulan saya. Ini loh kondisi keuangan saya sulit seperti ini. Nah, seorang teman membantu, ya. Aku bantu. Waduh, puji Tuhan banget ya. Bapak Ibu, saya mengalami berkat seperti itu ketika saya boleh cerita pergumulan saya pada orang yang tepat, saya mendapat dukungan Bapak Ibu ya. Nah, ini sebuah contoh Bapak Ibu ya. Tapi tidak bisa ketika saya cerita kepada orang yang lain, ya ada risiko memang Bapak Ibu ya. Ketika saya cerita masalah pergumulan itu, dipandang direndahkan sama dia. Nah, ya ini memang ada risiko risk ya. Tapi tentu ketika saya tahu dia bersikap begitu, lain kali saya sudah nggak berani ceritakan pergumulan saya lagi. Ya, nah itu contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu uji
uji siapa orang ini, perlu bisa nggak dipercaya. Tentu harapannya kalau dengan pasangan, anak-anak, orang yang dekat, sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu perlu ya punya mentor, sahabat yang bisa heart to heart. Kita memang belajar relate openly ya. Nah, ini belajar terbuka. Nah, ini memang bentuk komunikasi antar antar pribadi itu ya, Bapak Ibu. Komunikasi yang dalam itu apa sih? Kalau bisa terbuka ya. Tidak ada manfaatnya bersahabat, berelasi kalau tidak ada bicara yang terbuka. Ya bicaranya hanya di shallow ya, hal-hal yang dangkal, hal-hal kabar apa, fakta apa yang terjadi ya, fakta-fakta di dunia ini. Oh ini Iran lagi perang misalnya, atau Ukraina ini menyerang Rusia ini ya, banyak kilang-kilang minyak di bom gitu ya. Oke lah, itu adalah fakta-fakta ya. Nah, tapi bisa ada yang lebih dalam lagi ya, pendapat, lebih dalam lagi emosi, lebih dalam lagi ketakutan-ketakutan, kebutuhan-kebutuhan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketemu bisa semakin terbuka, tentu percakapan itu menjadi kaya banget ya, dalam, membangun ya. Nah, itu harapannya seperti itu. Lalu ini ada pakai istilah need ya sebelum berbicara. Perlu nggak? Necessary nggak? Emancipate nggak? Membebaskan nggak? Energize nggak? Memberikan energi nggak? Dignify nggak? Membawa kehormatan nggak buat orang itu? Nah ini contohnya untuk kalau bicara kita berpikir ya, tidak masuk ke gosip yang merusak ya. Eh, yang dosa yang paling paling merusak gereja itu adalah gosip Bapak Ibu ya. Ketika ada gosip, ya itu yang paling merusak ya dalam sebuah gereja. Oke, ini ada 10 alasan mengapa kita berbohong ya, untuk melindungi diri, menyembunyikan tindakan destruktif. Sebenarnya ini tidak sampai 10 ya, tapi hanya untuk secara garis selalu garis garis besar saja ya, menghindari hukuman, mempertahankan kontrol. Jadi Jadi nanti ada topik tersendiri sebetulnya ketika misalnya orang bertanya pada kita, bagaimana kabarmu ya? Baik ya, itu kan jawaban-jawaban yang umum. Padahal mungkin saja kita dalam kondisi tidak baik ya. Tidak baik-baik saja, tapi kan itu kadang-kadang kita mengungkapkan itu untuk supaya eh, suasana baik dan seterusnya ya. Jadi kadang-kadang itu bagaimana ya. Nah, itu ada topik tersendiri tentang hal itu ya. Sebetulnya bisa ya itu topik tersendiri. Jadi kita fokusnya ke relate openly saja ya. Oke, yang ke bagian berikutnya adalah dalam komunikasi sangat penting sekali kita encourage others ya, memberi dorongan orang lain. Dalam dunia yang tidak memberikan dorongan seperti saat ini ya, dunia yang mengecilkan hati ya, kita perlu menjadi orang-orang yang memberi dorongan, membesarkan hati orang lain ya, terus beriman, terus jalan, terus berjuang, terus maju, terus berkarya ya. Nah, itu dorongan-dorongan yang kita perlu berikan terus kepada jemaat kita, rekan kerja kita ya. Bahkan diri kita sendiri kita boleh berikan itu ya. Melewat kata-kata penghargaan ya. Kamu sangat bagus loh dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, ini sangat baik Bapak Ibu ya. Kalau di gereja kita, di rumah kita, belajar affirming ya. Memberi afirmasi ya. Di luar negeri Bapak Ibu, yang saya ke teman saya di Amerika lagi ngambil S3, dia itu sangat-sangat bersyukur dengan model pendidikan di sana ya. Ini teman saya yang cerita ya. Di Indonesia waktu dia studi atau apa, dia kurang mendapatkan kata-kata yang afirmasi. Tapi ketika dia studi di Amerika ya, orang Indonesia ya, orang dari Toraja, teman saya, bahasa Inggrisnya masih ya tidak sempurna, tetapi
ketika dia menulis sebuah paper, Bapak Ibu, kata-kata afirmasi itu begitu mudah diberikan oleh profesor-profesornya, ya. Wah, tulisan ini sangat memberi poin, ini poin yang bagus sekali. Bapak Ibu bayangkan ya, seorang pelajar itu sampai dia, wow, luar biasa sekali nih. Dia mendapat dorongan begitu membuat dia lebih berjuang lebih sungguh-sungguh ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu ada di dalam pendidikan kita, sehingga murid-murid itu lebih maju lagi, semangat belajarnya lebih dalam lagi, karena guru-gurunya, dosen-dosennya memberi dukungan, penghargaan, dan afirmasi. Wajah pendidikan kita bisa berubah, Bapak Ibu. Bisa menjadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi artinya bukan berarti tidak boleh mengkritik, Bapak Ibu, tetapi lebih kepada bagaimana memberi dorongan, ya, membuat orang itu maju ya. Di sini ada yang menjadi hamba Tuhan yang mengembalakan sebuah gereja. Silakan Bapak majukan ya, pekerjaan Tuhan ini sangat penting untuk supaya banyak jiwa-jiwa dengar Injil. Nah, sehingga kata-kata seperti itu butuh didengungkan buat para hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja mungkin dalam segala pergumulan-pergumulannya. Tapi kalau Bapak Ibu boleh mendapat pesan bahwa yang Bapak Ibu lakukan ini sangat penting, amat sangat penting di mata Tuhan, nah, Bapak Ibu akan fight ya, akan fight sekali ya. Saya pun bersyukur mendapat kehadiran Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini itu juga memberi satu dorongan ya, memberikan dorongan untuk saya bisa antusias membagikan begitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya fokus kepada memberi dorongan ya. Memberi dorongan itu berbeda dengan flattery yang pujian palsu. Encouragement itu dorongan yang mengutamakan orang lain. Kalau palsu itu untuk diri sendiri. Dorongan itu tulus dan jujur. Kalau flattery itu pujian palsu ya, berlebihan, tidak tulus. Encouragement itu tanpa pamrih. Kalau flattery itu untuk mendapatkan sesuatu. Encouragement itu membangun karakter ya, tapi flattery itu membangun ego ya. Jadi ini jelas beda sekali. Kita dipanggil memberikan dorongan. Ada 6 cara menghargai orang lain ya, Bapak Ibu ya. Ucapkan kata pujian yang jujur dan tulus ya. Kamu tahu, kamu memang hebat dalam hal ini ya. Nah, contoh ya. Ya, contoh di sini ada Pak Richard, seorang yang ulet ya. Saya mengapresiasi Pak Richard. Ini orang yang ulet, maju ya, terus berusaha dalam segala pergumulan, terus tidak berhenti berusaha begitu. Nah, lalu tunjukkan rasa terima kasih ya. Terima kasih ya. Pak Richard pernah mengundang kami di pelayanan di gereja Pak Richard ya. Nah, jadi kita berikan rasa ucapan terima kasih ya. Terima kasih untuk perhatian ya. Bentuk yang lain dari afirmasi atau memberi dorongan itu mendengarkan orang lain. Mengakui keberadaan mereka ya. Aku senang melihat saudara sekalian ya. Saya senang Bapak Ibu hadir di tempat ini. Berikan pengakuan atas kontribusi mereka. Nah, Bapak Ibu, bayangkan ini ya, kalau kita belajar mengakui kontribusi orang lain ya. Di gereja kita kan ada yang melayani ya, memimpin pujian dengan baik, yang aktif untuk ngatur-ngatur segala bentuknya ya di gereja itu. Kita memberikan ini mereka berkontribusi dan kontribusi itu kita ungkapkan. Nah, itu artinya kita menghargai. Bicarakan hal baik tentang orang lain di depan teman-temannya ya. Oh, Lukas itu luar biasa loh dalam peran itu. Nah, jadi Lukas itu ada di situ dan dipuji di depan orang lain. Oke, itu memberi dorongan Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya adalah promote peace ya, memajukan perdamaian. Bapak Ibu di dalam relasi tidak ada yang tidak ada konflik
Ya, dalam segala relasi itu konflik bisa ada di dalam sebuah relasi. Kita perlu tahu mitos ya, hal yang salah tentang konflik. Semua konflik merusak hubungan, itu salah Bapak Ibu ya. Sebetulnya konflik kalau bisa disikapi dengan baik, ya konflik itu mempertajam dan memajukan sebuah hubungan dan sebuah pekerjaan. Konflik bisa sepenuhnya dicegah, ini juga satu mitos karena tidak bisa kita mencegah konflik karena memang orang itu berbeda ya. Satu orang suka soto, satu orang suka sate, yaitu salah satunya contoh bisa jadi konflik ya. Di gereja itu satunya kepingin gorden warna biru, satunya kepingin gorden warna merah, itu sudah sulit ya kita mencegah sebuah perbedaan itu karena orang berpikirnya saja sudah beda ya. Konflik hanya bersifat psikologis itu juga salah ya. Konflik konflik verbal tidak sebahaya konflik fisik ini juga salah ya. Jadi yang penting bagaimana? Yang penting ada konsep shalom Bapak Ibu ya. Bukan sekadar absensi konflik tapi kehadiran keadilan dan perdamaian dalam hubungan yang benar. Kehidupan yang kaya dengan komunitas dan pengharapan. Jadi artinya sebetulnya komunikasi yang baik ini yang menolong untuk semua konflik-konflik ini bisa diselesaikan dengan baik. Jadi tidak ada sebetulnya konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik ya dalam batas-batas tertentu. Karena mungkin butuh orang lain ketika konflik itu sudah melibatkan fisik ya, butuh konselor, butuh orang-orang yang mendukung. 5 kebajikan untuk shalom ya, perlu rendah hati, bukan arogan ya. Ini namanya virtue-nya tadi ya Bapak Ibu ya. Mengakui bahwa setiap orang memiliki ketegangan dalam hidupnya, tidak menganggap diri selalu benar, lemah lembut, bukan kasar ya, bicara seperti angin sepoi-sepoi ya, bicara yang pelan ya, bukan badai yang keras begitu ya. Respon yang lembut, memalingkan amarah, lalu lebih pada mengundang, bukan mengancam, terbuka dan tertarik pada orang lain, menang dengan empati, bukan intimidasi. Nah, berikutnya adalah, oke, yang ini sorry ini berarti hanya 3 saja. Lalu restore relationship, ini bagian berikutnya, memulihkan hubungan dengan mengampuni. Ini bagian yang terakhir Bapak Ibu ya. Eh, arti mengampuni itu adalah kalau dalam bahasa dua kata Yunani itu untuk mengampuni, apiemi, ya, melepaskan, melepas, karisomai, memberi karunia secara bebas. Artinya pengampunan itu artinya dalam relasi hubungan perlu ada pengampunan Bapak Ibu ya. Kisah dari Schwartz ya, Quentin ya, Quentin Schwartz itu penulis buku ini, dia itu Bapak Ibu ya dibesarkan dari seorang papa yang sangat abusive, suka memukul, suka pemabuk ya. Ini papanya Quentin Schwartz itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ibunya kena sakit schizofrenia yang selalu berbicaranya itu negatif ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan suami istri ini sering berkelahi, saling menyerang ya. Quentin itu dibesarkan dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu yang waktu masih SMA itu hanya punya beberapa biji pakaian ya karena kondisi perekonomian sampai dia tidak berani Bapak Ibu untuk pergi ke pertemuan-pertemuan itu dia tidak berani. Jadi dia itu sangat relasi yang buruk dengan papanya ya, buruk dengan mamanya. Pokoknya tidak ada yang relasi yang baik. Tapi kemudian Quentin itu setelah mengenal Kristus ya, dalam proses dia melepaskan pengampunan buat mamanya, buat papanya ya.
dan itu mengubahkan Quentin ya. Eh, Ketika Quentin diminta dibicara di depan ini, dia tanya, dia dari keluarga yang seperti itu, rendah diri, ya, enggak berani ngomong. Jadi Bapak Ibu ya, dia enggak berani ketemu orang. SMA itu enggak berani ketemu orang ke pertemuan-pertemuan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa ketika Quentin itu mau nikah, dia itu takut, penuh dengan ketakutan malam hari itu ya. Karena kenapa? Malam sebelum nikah, karena dia nggak tahu bagaimana menjadi seorang suami itu seperti apa. Dia nggak punya contoh gambaran, dia nggak punya. Jadi seorang laki-laki seperti apa. Jadi menakutkan sekali buat dia ketika masuk dalam pernikahan itu ya, masuk hari sebelum masuk pesta pernikahan. Nah, Bapak Ibu, dia melepaskan pengampunan buat papa mamanya. Dia mencoba untuk ambil waktu ketika dia tidak suka dengan mamanya, tetapi satu waktu dia ambil waktu mau mendengarkan mamanya. Kenapa kok mamanya bisa seperti itu? Ibunya kenapa bisa mengalami seperti itu? Lalu ibunya bercerita dari sisi ibunya ya. Lalu Quentin itu memahami itu, mau mendengarkan ya, mau mengerti. Lalu perasaannya berubah. Dia perasaannya dari tidak senang ya, menjadi perasaannya berempati, bersimpati. Ya, dia melepaskan pengampunan. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita berelasi, kita juga orang-orang yang sudah diampuni oleh Kristus. Kristus sudah mati di kayu salib mengampuni semua dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terluka oleh orang-orang, Bapak Ibu bisa melepaskan pengampunan ya. 4 janji pengampunan itu saya tidak akan terus memikirkan tindakan yang menyakitkan. Saya tidak akan menggunakan kejadian ini untuk menyakiti Anda. Jadi pengampunan itu melepaskan hak untuk menyakiti orang lain. Saya tidak akan bergosip tentang hal ini. Saya tidak akan membiarkan kejadian ini menghalangi pemulihan hubungan kita. Jadi pengampunan itu berani menanggung kerugian yang dia sebabkan oleh orang lain. Ya, gambaran itu seperti yang dilakukan Kristus. Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Ya, tanpa mau membalaskan. Kalau seandainya Tuhan itu mau membalas kepada kita, ya kita di neraka semua, Bapak Ibu ya. Atau kita tidak mengalami hidup yang diberkati ya di dalam kasih karunia-Nya ya. Syukur Tuhan mengampuni kita ya secara total. Oke, ini kesalahan saya cepat aja. Pengampunan itu berarti melupakan ya, bukan Bapak Ibu ya. Bukan melupakan tetapi memperlakukan orang seolah kejadian tidak pernah terjadi. Pengampunan itu berarti memaafkan excusing ya. Jadi kayak memberi alasan begitu. Bukan ya, bukan menerima alasan tapi melepaskan hak untuk menghukum. Ini memaafkan dalam konteks excusing ya. Pengampunan itu mentolerir ya, bukan. Ini salah paham yang lain adalah bukan mentolerir ya, bukan membiarkan kejahatan berlanjut. Pengampunan itu pembebasan, bukan ya. Bukan berarti pengampunan itu membebaskan konsekuensi hukum. Tetap hukum tetap berjalan ya. Seperti ada seorang ibu, bapak ibu yang anaknya dibunuh waktu waktu SMA ya, anaknya SMA atau masih muda sekali. Tapi ya bapak ibu datang ke orang itu dan memberi pengampunan ya. Hukumnya tetap jalan, tapi pengampunan diberikan. Model dari Everett Worthington, seorang peneliti tentang pengampunan itu ya. Pengampunan itu artinya pakai kata reach ya, reach recall ya, artinya tetap ingat kembali luka yang dialami. Empathize ya, berempati, coba memahami perspektif pelaku, kenapa dia seperti itu. Altruistically, secara altruistik, tawarkan pengampunan sebagai pemberian murni. Commit, menyatakan pengampunan secara publik. Hold,
pertahankan pengampunan saat rasa sakit kembali. Ya. Jadi memang ini komitmen, aku tetap mengampuni. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi pada kesimpulan yang terakhir itu adalah celebrate friendship ya. C.S. Lewis berkata, friendship is the greatest of worldly goods. Certainly to me it is the chief happiness of life ya. Friendship itu sungguh sangat baik dan sungguh itu hal yang utama di dalam kebahagiaan yang utama dalam hidup ya. Karena memang manusia dicipta untuk berelasi. Prinsip-prinsip utama jadilah teman ya. Ini sengaja untuk kita menjadi teman buat orang lain. Ambil mini sahabat. Jadi ketika bersama orang lain itu anggapannya kita mini sahabat ya. Waktu refleksi memikirkan hubungan. Menikmati aktivitas relasional, makan bersama, perjalanan game ya. Pilih media yang tepat, sesuaikan dengan jenis hubungan. Bersyukur persahabatan adalah anugerah yang patut dirayakan. Jadi kita suka bersahabat dengan orang lain ya. Kita suka berelasi dengan orang lain. Salah satu tujuan jelas untuk supaya orang juga bisa mendengar Injil. Supaya orang juga bisa menerima keselamatan, kabar keselamatan ya. Oke. Ya, tadi ini persahabatan itu dengan Allah dan orang lain adalah sebuah panggilan yang Tuhan ingin kita mendengarkan panggilan ini ya. Oke, aplikasi praktis. Ya, coba Bapak Ibu belajar tulis ucapan syukur setiap hari ya. Lalu belajar mendengarkan, belajar matikan notifikasi saat bertemu orang ya. Untuk lalu bagian mengenal diri sendiri, evaluasi apakah kita ini menyerang atau menghindar. Keterbukaan itu bagikan perasaan otentik kita dengan orang lain ya. Dorongan itu berikan 5 pujian bagi orang lain. Perdamaian itu berani hadapi satu konflik dengan lembut. Pengampunan itu adalah minta atau berikan pengampunan pada orang lain. Oke, ini tulisan dari kutipan penutup. The quality of human relationships depends on combination of faith, skills, how we interact with with God, others, and ourselves, and virtue, ya, qualities of our character, or the habits of our hearts. Dalam bahasa Indonesianya, kualitas hubungan kita bergantung kombinasi iman, ya, siapa yang kita percayai, apa yang kita percayai, skills, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan, orang lain, dan sesama, dan kebajikan, ya, kualitas karakter kita. People hearts work along with God's surprising grace can transform everyone relationships into heavenly signs of hope. Kerja keras kita bersama dengan anugerah Allah dapat mengubah relasi menuju kepada seperti pengharapan surgawi ya, seperti rasa surga begitulah ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin untuk